Halo teman-teman yang pada lagi nonton YouTube nih, kita dari Banteng Mas. Di sini ada Mr. Aldi. Nih dari Race Chip nih. Race Wih. Halo teman-teman yang pada lagi nonton YouTube nih, kita dari Banteng Mas. Di sini ada Mr. Aldi. Nih dari Race Chip nih. Race Wih. Race Chip ini adalah yang udah pada tahu, ini made in Germany. Cuman tahun 2022 ini dari awal tahun ya, kita udah mulai research. Jadi ada dobrakan ya, ada gebrakan. Memang ada request juga dari Isuzu bahwa untuk mobil Traga dan Elf minta di develop khusus ya. Iya, soalnya Euro 4 ya, bersih Euro 4 ya, sudah common rail nih ya. Betul. Nah jadi request khususnya kita coba tes dan sudah memasuki bulan ke udah setengah tahun berarti ya bolak-balik kita ini ya. Betul, risetnya lumayan lama. Risetnya dan kita juga tektokan sama si Chip yang di Jerman. Nah ini udah official nih, bisa Official, terbitin. silakan. Jadi kita udah bisa jualan, kita juga stoknya juga udah ready. Buat yang pada pengen ngecek cara pasangnya gimana, kita ada videonya. Nah yang hari ini kita mau ngomongin adalah, ini pertanyaan yang biasa ditanyain nih, apa-apa aja nih. Kita langsung mulai aja nih ya. Boleh, silakan. Dengan pemasangan Race Chip, naik berapa HP? Nah, kita udah tes kemarin ya, sempat kita dyno. Jadi istilahnya ini adalah hasil yang objektif, bukan perasaan. Karena perasaan bisa beda-beda kan. Bukan feeling ya? Bukan feeling. Bukan feeling. Jadi ini benar-benar objektif. Jadi kita tes menggunakan kebetulan bahan bakar yang akan biasa dipakai oleh para pemilik dari Traga dan Elf, yaitu biosolar. Biosolar. Sebenarnya kalau Euro 4 itu memang idealnya pakai minimal Dexlite ya kayaknya ya. Dexlite, but biosolar masih bisa dipakai. Dan kita udah uji pakai biosolar, hasilnya itu torsinya, truk nih yang paling penting kan torsi kan? Torsi itu naiknya 18%, hampir 20% jadi. Nah itu juga dapatnya di putaran bawah. Selain kita uji, kita juga udah ngetes di jalanan, itu memang kalau kita bilang mungkin injekan setengah gasnya itu jauh lebih ringan rasanya. Nah kalau kosong aja jauh lebih ringan, berarti kalau pas ada bobot akan sangat menolong tuh. Jadi memang dari segi peningkatan torsinya ini nih untuk truk yang paling penting, karena muatan tanjakan semuanya. Jadi memang request dari awalnya kan karena peningkatannya itu ditujukan justru kepada si truk ini. Kenapa sih mobil truk mau bawa barang dipasangin Race Chip buat apa gitu? Tujuan utamanya adalah supaya menghindari pada saat nanjak nggak jadi, terus berat naiknya. Euro 4 jangan jadi disadvantage, tapi justru mobilnya makin sehat dengan harapan ya dengan penambahan Race Chip ini malah ada beban bisa terus ya. Bisa naik terus. Dan kalau kita berdasarkan pengalaman nih, pasti Banteng Mas juga pengalamannya banyak dengar dari customer juga, bahwa kalau di mobil-mobil biasa sedan atau SUV, biasanya penggunaan Race Chip ini akan menghasilkan efisiensi bahan bakar juga ya. Oh, ini pertanyaan nomor 2 nih ya. Pas ya, oke. Jadi ada pertanyaannya, bikin irit BBM nggak, efisiensi BBM nggak, apakah relevansinya tersebut? Nah coba kita. Ya, jadi kita belum menguji Race Chip ini di penggunaan di Elf atau Traga yang Euro 4. Karena memang biasanya pengujian konsumsi BBM ini cukup memakan waktu yang lama. Karena kalau kita cuma nyobain sebentar jarak 5 kilo jalan itu nggak terlalu reliable hasil datanya. Nah, jadi tapi kalau berdasarkan pengalaman kita untuk mobil diesel atau mobil bensin yang menggunakan Race Chip, itu memang selalu konsumsi bahan bakarnya jadinya bisa lebih irit dengan cara penggunaan yang sama persis. Gitu. Dan pengiritannya lumayan jauh. Mungkin misalnya kalau kita dulu dengar, saya kan dulu juga pernah pakai Pajero Sport tuh, kita biasanya bisa 110, kalau di jalan tol, di jalan biasa bisa naik jadi 114, 116 gitu. So kita nggak akan heran kalau nanti akan ada laporan dari para pemilik Race Chip di Elf dan Traga bahwa udah lebih bertenaga. Wih, itu tapi penting. Kok lebih irit ya Pak ya? Nah, itu dia yang kita cari. Tapi dengan catatan apa tadi, cara menyetir, gaya menyetir sama ya? Ya, karena
truk atau pickup itu biasanya kan memang berbeda, di mana mereka selalu dari dulu tuh tanda kutip digeber. Digeber artinya kan ngangkat loadnya tinggi kan. Jadi dengan load yang sama, mestinya sih kita nggak akan surprise kalau ini akan menghasilkan juga penghematan bahan bakar. Penghematan bakar. Tapi itu kembali lagi dengan gaya menyetir, dan itu bukan sesuatu yang kita garansi karena kita jualannya dengan harapan race chip ini yaitu tadi HP dan torsi. Ya, gitu. Lebih ke arah torsi ya. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, frequent ask question-nya adalah pemasangannya berapa lama dan susah apa enggak sih? Nah, kemarin kita udah bikin videonya. Pemasangannya sih kira-kira pertama udah pasti kalau misalnya di Elf buka bangku segala macam diangkat ya. Kalau di itu di Traga ya. Kalau di Elf justru yang cupnya diangkat. Nah, jadi setelah itu semua terbuka, mungkin kita cuma butuh sekitar nggak sampai 10 menit kemarin ya. Less than 10 minutes. Less than 10 minutes. Mungkin itu adalah teknisi kita yang memang sudah berpengalaman. Saya rasa dari caranya, karena yang diganti hanya satu soket. Satu soket top ya. Jadi hanya cari soket common rail yang ada di ujung pipa common rail, itu dicabut, terus kabel yang tadinya nempel situ dicolokin ke kabel race chip, sisi lain dari kabel race chip, jadi kan seperti ini nih. Iya, huruf T aja dia. Iya, jadi cuma kayak huruf T aja dia. Nah, jadi nanti yang di sininya dilepas. Betul. Ini masuk sini. Ya. Jadi informasi yang diterima oleh ECU akan dilewatin ke race chip dulu. Nah, itu saya sih cukup optimis 10 sampai 15 menit udah bisa selesai sih. Apalagi orang Isuzu ya. Apalagi orang Isuzu. Orang Isuzu udah ini banget, tahu banget posisi common rail tuh di sininya. Kan nggak mungkin terbalik ya. Nggak mungkin. Pasti klep. Gitu. Mungkin yang perlu diperhatikan juga adalah sebelum kita cabut-cabut ini, pastiin bahwa mobil udah mati sekitaran 5 menitan. Jadi kan kalau mobil yang udah Euro 4 menggunakan ECU kan komputer tuh bos. Kalau kita matiin komputer itu kan meskipun kita udah pencet pencet off, biasanya ada proses untuk dia benar-benar mati. Nah, itu cuma hitungan menit lah menurut saya sih, paling 5 menit itu cukup. 5 menit, oke ya. 5 menit cukup, baru kita cabut. Ya. Nah, learningnya tadi juga mempengaruhi result ya berarti ya. Mudah-mudahan setelah pemakaian 2 hari dengan 1 minggu. Biasanya sih mungkin sekitar lebih seminggu ya. Tapi tergantung kalau memang trayeknya jauh-jauh. Sebenarnya sih kalau kita mobil harian mungkin kita ngitungnya hari. Tapi kalau misalnya truk yang operasional yang benar-benar banyak, mungkin hitungan 1 hari karena dia udah jalan 100 kilo lebih, mungkin udah. Begitu besoknya udah lain rasanya ya. Iya, jadi pada saat hari pemasangan, detik itu juga dengan setelah proses learning dari CSU-nya, biasanya akan ada improvement lagi. Tapi nanti bakal ngerasain banget buat yang memang setiap hari pegang mobil itu, terus pasti dia kan, lain ya. Mobilnya lain ya. Ya, itu dia. Ya, itulah hasil dari si race chip dengan kondisi setelah pemasangan. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, nomor 4. Pengaruh nggak ke garansi? Nah, ini yang selalu ditanya. Karena biasanya calon pembeli, terutama untuk di Traga sama Elf, seringkali kan adalah usaha yang bakal beli baru nih. Biasanya, jadi benar-benar memperhatikan garansi. Jadi gini, kalau race chip ini enaknya adalah kita bisa cabut pasang. Ini nggak permanen. Jadi misalnya memang ada kendala, supaya nanti bengkel resmi itu dengan mudah bisa mencari tahu kendalanya di mana, kita cabut dulu aja. Jadi dia akan bisa melihat kendaraan itu dalam kondisi standar. Dan dia bisa mencari solusi, diagnosanya bisa bagus. Dan dengan itu pasti dia akan bisa dengan garansinya segala macam akan selalu ke cover jadinya. Iya, karena begitu dikembalikan standar tidak ada elemen lain lagi di dalam mobil itu ya. Betul. Jadi ini memang modifikasi yang tidak permanen tapi hasilnya berasa. Nah, itulah yang paling membedakan antara race chip sebagai piggyback dengan remapping ya. Yes, betul. Nah, itulah. Jadi setiap kita biasanya kalau paling gampang, bukan lagi ini ya, tapi biasanya paling gampang setiap ada problem yang disalahin adalah produk yang aftermarket. Contohnya ada pemasangan barang baru atau apapun. Nah, maka dari itu fairnya paling gampang dilepas aja. Kalau dilepas masalahnya masih ada masalah, mobilnya masih ada problem, berarti kan mobilnya itu sendiri mungkin ada sesuatu yang mesti dicek. Nah, setelah didiagnosa tanpa ada barang apapun di mobil tersebut, berarti kan itu udah judgementnya paling fair ya. Iya, betul. Nah, berarti inilah keunggulannya si race chip, bisa dilepas
kapan aja. Nah, jadi pertanyaannya apakah mempengaruhi garansi? Begitu dilepas mobil dalam keadaan standar, kita bisa cek. Nah, itu untuk garansinya bisa cek lagi sama Isuzu pastinya ya. Harusnya sih yang udah aman semuanya, karena dia juga masih toleransi naiknya hanya 18% ya. Jadi memang justru kita membuat ini tidak melewati dari batasan teknis yang ada, karena semua produk hasil pabrikan kan pasti ada toleransinya tuh. Nah, memang kalau standar Jerman itu mobil yang keluar dari pabrik itu harus bisa untuk semua komponennya harus bisa untuk menghandle tenaga atau torsi naik 20%. Remnya harus bisa, transmisinya harus bisa, segala macam. Oleh sebab itu makanya nih race chip cuma naiknya 18% nih. Mungkin itu efek ya lungsuran dari policy-nya Jerman itu yang menjamin bahwa barang kita ini akan aman untuk komponen mobil-mobil. Iya. Yang dipikirin karena kondisi si mesin mobilnya sendiri bawaannya dari settingan Isuzu dari Jepang ya, berarti si Jepangnya sendiri sudah mengset ya udah lu mobil ini hanya boleh dibikin segini, tapi ketika peningkatannya banyak mungkin komponen lainnya sebenarnya ada runtutannya tuh ya. Betul. Apalagi tuh kalau misalkan semakin gede pertama mungkin transmisi karena kan dari mesin muntir tapi di sisi lain ban nahan atau beban kan, jadi yang mungkin kalah kan transmisi. Makanya kalau misalnya kalau saya nggak tahu apakah Remap sanggup untuk Elf atau Traga, tapi misalnya ada yang sanggup dan naikin 50% misalnya, waduh, kita sih deg-degan juga tuh. Mesinnya panas mesinnya satu bisa panas, intercooler nggak lama umurnya, ya kan? Banyak. Jadi memang ini peningkatan yang berasa dan efektif untuk dipakai harian ya, tapi juga masih aman untuk mobil. Jadi pertanyaannya kalau soal garansi jawabannya adalah aman, tetapi dicek lagi dengan Isuzunya. Yang pasti setiap pemasangan race chip bisa dicopot kapan aja tanpa meninggalkan jejak. Itu dia. Pertanyaan selanjutnya nih. Silakan. Isinya solar biasa atau ini yang lagi rame nih, lagi demo terus nih. Jadi kalau Euro 4 itu sebenarnya kalau sesuai sama standar, orang pakai Euro 4 kan karena standar dari sana lingkungan lingkungan supaya bersih udara segala macam. Jadi tentunya kalau standarnya Euro 4 dan kita mau mempertahankan itu, kita harus pakainya deck slide. Tapi dengan itu apa setananya ya segala macam setan angka itu bukan setan jurik, bukan. Tapi setana itu memang mempengaruhi sulfur segala macam kan. Ramah lingkungan lah. Lebih ramah lingkungan. Maka jadi, itu Euro 4. Euro 4 menjadi Euro 4 dari Euro 2. Nah, tapi kita dan beberapa customer yang sudah coba di awal, memang mereka kan pakainya juga biosolar karena ini untuk keperluan operasional. Nah, jadi kita pun kemarin Dyno pakai biosolar di karena mobil yang sesuai dengan penggunaan nanti pada prakteknya, dan itu tidak masalah sama sekali. Gitu. Apakah kalau kita pakai deck slide atau apalagi misalnya Pertadex yang untuk Elf dan Traga nggak mungkin, bisa ada peningkatan lebih lagi tenaga karena kualitas bensin lebih? Ya menurut saya pasti bisa. Namanya makanannya lebih bergizi, orangnya pasti lebih otomatis lah itu otomatis. Tapi kita semuanya sudah disesuaikan riset ini untuk pemakaian biosolar sih. Nah, itulah jadi justru dengan Euro 4 bukannya mobil kan makin canggih mengadaptasi dengan kondisi yang terbaru lah ya. Jadi diharapkan energinya walaupun dengan biosolar jangan sampai kemudian si Traga ini ada kesan, wah nanti tenaganya gimana nih, kita masih mau pakai biosolar. Nah makanya hadirlah dari si race chip ini mencoba untuk jadi solusi gitu kan, solusi untuk bagi yang pengen tenaganya enak. Nah kemarin sudah ada trial juga tuh di videonya orang Isuzu di Lampung mengatakan bahwa mobilnya dengan Euro 4 pakai race chip sama-sama biosolar, enak juga ya. Bahkan lebih bertenaga dibanding dengan pas yang Euro 2. Jadi kalau Euro 2 kan Traganya tulisannya merah tuh. Kalau yang baru Euro 4 hitam. Nah, itu yang membedakan katanya begitu ada pasang
pas di tanjakan ya, terutama tanjakan nih, karena begitu tanjakan mobil ini jangan sampai, aduh nggak naik nih, Euro 4 gue isi solar gimana nih bos? Nah inilah adanya si race chip. Itu dia. Pertanyaan selanjutnya nih, frequent asked question.